Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini semakin menarik ya. Ternyata Anies Baswedan satu sisi mereka digoda untuk berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Satu sisi ini ya, bila ada kursi menteri dari Prabowo apa mau ambil nggak ya Pak Anies? Ini pertanyaan ya yang mendasar kepada Pak Anies. Saya kira beberapa kali Pak Anies mengatakan saya tidak tergoda dengan masuk ke koalisi. Tapi kalau toh pada akhirnya memperjuangkan perubahan, ya bukan tidak mungkin satu sisi mereka akan berkoalisi dengan Prabowo. Saya kira bagaimana pendukung-pendukung sebanyak ini jutaan di situ begitu kan. Masa mau berlabuh kepada PDIP? Itu secara logika kan seperti itu begitu. Maka dengan adanya PKS, PKB dan Nasdem dan katanya ya saya dapat informasi bahwa tiga ini sudah sepakat ingin bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Nah, kalau mereka masuk di situ begitu kan bukan tidak mungkin. Bahkan satu sisi kalau Anies Baswedan ditawari masuk koalisi itu yang jelas Anies Baswedan menolak. Yang jelas Anies Baswedan menolak ya. Sudah ada beberapa yang diungkapkan oleh Anies Baswedan menolak mereka untuk berkoalisi. Mereka tetap menjadi koalisi perubahan ya, koalisi perubahan dan berada tetap di jalur oposisi di situ begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah. Karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi kenapa Anies Baswedan tidak mau di situ? Karena tidak mau mengkhianati para pendukung-pendukungnya di situ. Walaupun Anies Baswedan lalu kemudian dianggap sebagai sok hebat oleh Fahri Hamzah, sana sini begitu kan. Anies Baswedan santai-santai aja mereka. Bahkan ini jangan ambil Pak, jangan ambil. Dia ya pelanggar Septa Marga ya tahun 98 divonis oleh Dewan Kehormatan Perwira diketahui Jenderal ya Subegio dipensiunkan 48 tahun. Kalau mau diambil berarti mengecewakan pendukungnya. Jangan sampai terjadilah Pak Anies. Jangan sampai, mohon katanya begitu kan ya. Bahkan apa mau jadi anak buah sudah dikasih nilai di bawah. Ya, sudah dikasih nilai 100 11 dari 100 di situ begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan begitu sekarang sudah menyatakan dan itu menolak mau bergabung begitu kan. Walaupun ada godaan dari Partai Nasdem, PKS dan PKB ya saya secara kalkulasi politik mereka tidak mau mengkhianati ya para pendukung Anies Baswedan. Maka strategi politiknya adalah bagaimana Anies Baswedan ini tetap didorong untuk maju sebagai gubernur di Jakarta. Satu sisi dari tiga partai ini tidak akan kehilangan para pendukung-pendukung mereka walaupun mereka bergabung ke koalisi pemerintahan. Itulah hebatnya 01 begitu kan. Hebatnya koalisi 01 seperti itu begitu kan. Tidak ingin kehilangan para pendukungnya, tapi satu sisi ingin berkoalisi begitu kan ya. Dengan cara apa? Anies didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Terus kemudian tiga partai ini berkoalisi dengan Prabowo. Bisa saja. Ya kita lihat saja ke depan begitu kan. Secara politik ya mereka tidak akan menggugurkan para pendukung Anies Baswedan untuk selalu tetap bersama Partai 01 ya. Bahkan nih Anies telah memutuskan akan di luar dari pemerintahan Prabowo, betul begitu kan ya. Salutnya sama Anies tidak tergoda sedikit pun ya kepada jabatan-jabatan di situ begitu ya. Maka ini jangan pilih tetap ya jadi oposisi ya melawan pemerintahan yang kontra dengan rakyat. Betul. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa gagasan-gagasan Anies Baswedan sampai hari ini yang saya kagumi, mereka konsisten, bukan penjilat ya, mereka bukan haus kekuasaan dan sebagainya begitu. Itulah hebatnya Anies Baswedan. Saya kira Anies Baswedan itu potensi-potensi yang sangat luar biasa. Wajar kalau Fahri Hamzah ya ketar-ketirnya ketika ada sebuah partai koalisi 01 gabung ya kepada koalisi Prabowo, mereka sudah ketar-ketir, kepanasan mereka, tidak tidur nyenyak. Bisa saja terjadi seperti itu begitu ya, namanya politik ya, apapun itu terjadi ya. Mari kita baca ini beritanya. Bila ada kursi menteri dari Prabowo mau ambil nggak Pak Anies? Ini pertanyaan yang begitu dahsyat ya, tetapi Anies Baswedan tetap menolak mereka. Bahkan ya dari beberapa pengamatan saya begitu kan, kalau memang Anies ada peluang tetapi Anies tetap menolak di situ. Mari kita baca ini. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara peluang karir politiknya usai Pilpres 2024. Akankah dia bergabung ke kubu capres terpilih Prabowo Subianto?
Bahkan yang masih lama proses kabinet juga, kata Anies di acara Akademi Bela Negara Nasdem ya, di Tower Nasdem. Anies lagi-lagi tidak menjawab iya atau tidak akan bergabung ke pemerintahan Prabowo bila ada tawaran ya dan kesempatan. Baru ada pengumuman KPU ya minggu lalu, masih panjang ya. Lantas apakah Anies akan menerima bila ditawari? Saya sudah pernah dijawab di wawancara itu, ungkapnya Anies Baswedan. Ya. Jadi Anies Baswedan itu tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Karena Anies Baswedan tahu posisi Anies Baswedan ya tidak ingin meninggalkan para pendukung-pendukung mereka dan tidak ingin mendahului apa yang kemudian masih belum terjadi, masih belum ada tawar-menawar di situ. Masa Anies Baswedan mengatakan iya, masa Anies Baswedan mengatakan tidak begitu kan? Toh pada hakikatnya ini kan ranahnya Prabowo. Prabowo mau ambil Anies Baswedan oke-oke aja, mau ambil ini dan itu oke-oke aja begitu kan siapapun, tapi Anies Baswedan tetap menolak mereka untuk menjadi ya atau bergabung koalisi Prabowo Gibran di situ begitu. Jadi saya hebat salutnya sama Anies Baswedan itu, mereka bukan penjilat, mereka bukan gila kekuasaan, tetapi mereka menunjukkan jati diri sebagai tokoh mereka, menerima konsekuensi apa yang terjadi dan bahkan mereka bersama ya para pendukung-pendukung mereka. Itulah hebatnya Anies Baswedan. Maka saya katakan hari ini kalau Anies Baswedan menjadi presiden, lantas ya insya Allah masyarakat Indonesia ini akan diayomi betul pro terhadap rakyat Indonesia. Ya karena yang namanya usaha sudah berjuang sana sini begitu, ada kegagalan oke aja lah begitu. Ini namanya demokrasi begitu kan ya. Bahkan saya sudah pernah menjawab di wawancara itu ya, lalu kemudian kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Saya bilang iya emangnya ditawari. Karena enggak ya, kata Anies Baswedan di kantor DPP PKS. Artinya Anies Baswedan di situ begitu kan ya, masih melihat nuansa-nuansa politik ke depan. Saya kira bukan tidak mungkin ya, ini dari dorongan-dorongan Partai Gerindra di situ begitu kan, dari Partai Nasdem yang sekarang ini Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB tidak yang meminta jabatan sedikit pun kepada koalisi Prabowo. Apakah nantinya kalau didorong untuk Gubernur DKI Jakarta, apakah Gerindra akan mau? Nah, itulah politik dari 01 begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya siap-siaplah Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini menurut saya pribadi paling penting di situ begitu. Kalau Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta dan terpilih di situ, eksistensi dari Anies Baswedan untuk mempersiapkan tahun 2029 bukan tidak mungkin antara Anies Baswedan dan Gibran mereka bersatu untuk menjadi capres dan cawapres. Ya itulah politiknya begitu kan ya. Karena ya kita belum tentu begitu kan, belum tahu di situ begitu. Tapi bukan tidak mungkin satu sisi. Ya yang namanya politik apapun bisa terjadi begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya gagasan-gagasan Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Hari ini dia menunjukkan sebagai tokoh politik yang sangat mumpuni dan tidak meninggalkan para pendukung-pendukung mereka. Itulah kehebatan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.